Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobrol Horor. Dan tentu saja bareng kita berdua, ada Biru di sini, ada Bro Ayung di sana, dan ya tentu saja lagi Bro Ayung nanti yang akan berbagi kisah horornya ke kawan-kawan semua. Dan nggak usah pakai lama-lama, monggo Bro Ayung, waktu dan tempat dipersilahkan. Saya mau ngemil dulu Bro Ayung. Monggo. Baik, terima kasih Mas Biru atas kesempatannya. Lagi-lagi sebelum ke cerita saya mau nyapa kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobrol semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat dan selalu bahagia tentunya, kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Ada Mas Biru, ada saya di ngobrol. Kita mau ngobrolin yang horor-horor ya, Bi? Iya betul. Oh iya Bro Ayung lapar Bro Ayung, somai. Oh somai, iya. Silakan Mas Biru, langsung ke cerita ya. Langsung cerita. Ini ada cerita dari Mbak Yeni di Bogor, menceritakan sebuah pengalaman horor yang dialaminya sekitar tahun 2019. Sudah cukup lama, nggak terlalu sih sebenarnya. Cerita ini ada kaitan sama sepupunya yang bernama Lia. Jadi ya banyak di keluarga itu yang cucu gitu ya, perempuan-perempuan itu banyak kata Mbak Yeni. Nah, Lia ini termasuk salah satu sepupu yang paling cantik, yang paling cantik, pendidikannya juga ya lebih tinggi dari yang lain, orang tuanya itu lebih mapan lah daripada saudara-saudaranya. Kemudian Lia itu ya wis setelah kuliah lulus dia sempat kerja ada mungkin setahun atau 2 tahun, kemudian menikah dengan seorang lelaki tampan, wis gampangnya seperti itu, namanya Surya. Surya pun punya pekerjaan yang lumayan mapan. Mereka tinggal gak jauh sih, di dekat jalan besar, ya sekitar mungkin 20 menitan kalau misalnya motoran itu dari tempatnya Mbak Yeni. Jadi menurut Mbak Yeni, aduh kalau ngelihat kehidupannya Lia ya sempurna banget lah, pengen seperti dia. Bahkan punya yang lain juga sering ngomong, enak banget ya Mbak Lia, wis ayu ya kan, dapat suaminya juga lumayan, udah ganteng, punya pekerjaan yang layak, pengen seperti itu yang belum menikah. Nah, satu malam itu keadaan tadi ya berbalik sama yang dirasakan setidaknya sama Mbak Yeni. Sedangkan Mbak Yeni sendiri kurang beruntung dalam percintaan. Beliau itu sudah cerai dari suaminya, sama suaminya dia itu jadi single parent, punya anak 1, laki-laki 2 tahun. Jadi ngeliatin dia ya, dia mah enak banget, sering banding-bandingin seperti itu. Dan karena memang tadi ekonominya juga jauh sama ekonominya Mbak Yeni, katanya ceritanya seperti itu. Terkadang ya wong namanya mereka punya circle sendiri, sibuk, jadi sering terjadi kesenjangan lah begitu. Wah, boro-boro nelpon, boro-boro wong kadang kalau ketemu keluarga paling lebaran itu aja tegur sapa sebentar banget, kayak Yeni sering nggak penting, sering terjadi seperti itu. Nah, satu malam ada hal aneh begini Mas Ayung, katanya saya habis Nina boboin putra saya karena agak rewel, badannya hangat begitu ya. Setelah diminumin obat, berhasil tidur. Kemudian handphone saya bunyi, pas saya lihat, loh, Lia memanggil. Itu kan enggak banget, enggak pernah lah dia itu paling WA aja kalau udah mau ada acara keluarga dia terus jadi adminnya lah seperti itu. Tuh kok Lia memanggil, tumben banget, ada apa ya? Terus pas diangkat, halo, assalamualaikum. Lia itu soalnya nggak ngomong apapun. Ternyata pas udah ngomong, nggak ngomong sih, tapi langsung nangis, Bi. Sesenggukan lah di sananya. Lu, kamu kenapa Lia? Kenapa kamu nangis? Nggak dijawab, malah nangisnya tambah kenceng. Loh, kamu ini kenapa? Kok tiba-tiba nelpon ke sini kok nangis? Kamu kalau mau cerita-cerita aja. Ini kamu jarang banget telepon loh. Bahkan nggak pernah nelpon-nelpon, kok malam-malam begini nangis. Bukannya dijawab malah dimatiin. Ya ada kesel juga. Wong kok jangan gara-gara sugi apa gimana ya. Nangis, nelpon, terserah, matiin, terserah, itu kan gak sopan. Akhirnya, gak usah dipikirin. Yang penting aku mau tidur, besok mau gawe lagi, katanya, mau kerja lagi. Nah, tengah malam, anaknya terbangun lagi, badannya juga masih hangat. Terus ya gimana caranya biar anak tenang, parasnya turun, diminumin paracetamol atau apalah ya. Pagi-paginya akhirnya bangunnya agak terlambat sih ini itu. Nah, dibangunin sama ibunya. Ya, bangun, udah siang bangun. Ya Allah, ini jam berapa?
itu bangun loh, di depan ada Lia, katanya begitu. Oh, di depan ada Lia. Lia itu main ke rumah setelah malam itu nelpon. Yang bener mah, yang bener Bu manggil Lia sih. Saya makan aja wis. Yang bener Bu, Ma. Iya, ada Lia di ruang tamu. Nangis-nangis loh, katanya seperti itu. Oh, iya, semalam juga nangis di telepon. Oh, udah nelpon. Iya, tapi tanyain dia nggak jawab apa-apa. Aduh, temuin sana, temuin. Loh, iya Mak, langsung itu beleknya loh. Digituin lagi, bersih-bersih dulu atau enggak usah. Pokoknya pas dia itu di pembatas ruang tamu sama ruang tengah, dia ngeliat emang lagi sesenggukan. Tadi kata emaknya gosip di dalam, tadi lihat saya langsung meluk nangis-nangis. Tak tanyain kenapa malah jadi ngerajuk, nangis tambah kenceng. Udah kamu tanyain, siapa tahu Mas Pantaran mau ngomong. Nah, ketika datang ke depan ditemuin langsung nyekep-nyekepi, langsung meluk-meluk nangis kayak wong kelara-lara banget lah, tersiksa banget. Kamu ngomong setelah agak tenang, ngomong menceritakan ternyata Mas Surya begini jelek semua lah Surya Bi, udah nggak perhatian lagi, sering disakiti dan macam-macam. Makanya pilih Mas Tuton. Iya, turun. Iya, Mas Tuton, jangan Mas Surya. Iya. Sorry ya. Itu kan Mas Tuton dan Mas Surya, mereka itu kakak adik loh. Tuton kan milih Mas Tuton, jangan Mas Surya. Nah kemudian setelah ditenangin macam-macam ya, ternyata tadi nggak pakai mic Bro Ayu. Iya bener bisa. Tadi makan sih takutnya berisik. Benar. Kemudian agak tenang sedikit, si Yeni masuk bikin air lah. Bukan bikin air. Tuhan gitu. Punya Tuhannya. Nah, menyiapkan air minum untuk tamu. Itu sempat dia menaruh tadi ya gelas berisi teh lah wislah. Itu ibunya sebagai orang tua yang ngandani Bi, mulang lah, ngingetin yang sabar, suami begini yang sabar. Itu di pandangannya si ini ada yang aneh, kayak wong bingsrung gimana sih Bi? Bingsrung itu apa? Bingsrung itu puasa kidulan. Diomong itu kayak nggak memperhatikan Bi. Bahkan mimik mukanya terlihat aneh, dia kayak ada ketawa-tawa sendiri. Tapi nadanya kayak nggak ngecengin ibunya sih, cuma kayak asik di dunianya sendiri, kayak cengar-cengir ini orang gimana. Pas dia naruh gelas itu, ini diminum ya, diminum, kamu pasti haus. Tadi ngeluarin air mata banyak kan mesti air berkurang, suruh minum. Nah dia itu tahu-tahu nengok ke belakang, berarti ya pintu mungkin sebelah kiri sini ya. Dia nengok ke pintu, senyum ke arah pintu. Nah ya kan, ibu aneh banget, sampai ngomong begini ininya. Kamu senyum sama siapa? Kamu senyum sama siapa? Aneh banget. Enggak apa-apa. Mukanya yang tadinya itu memang matanya udah bendul nangis, kayak orang langsung mendadak ceria Bi, mendadak ceria terus. Lah, kamu itu senyum sama siapa? Enggak. Aku nggak jadi minum. Enggak apa-apa, aku mau pulang dulu, aku mau pulang. Ya itu ngerintis pulang Bi, keluar pulang. Kamu pakai apa? Diantarin sama siapa? Ternyata bawa motor sendiri. Ngewiskannya. Dia jalan, ibunya sampai bocah gimana itu ya? Gak tahu. Kayak wong kena apa ya Mak? Katanya seperti itu. Tapi dari situlah ya ini jadi adalah pikiran yang kemarin dia sering iri sama kehidupan dia. Ternyata dari ceritanya gak sebahagia itu. Ternyata ada pertengkaran dan lain-lain. Meskipun dalam benaknya dia setahunnya si Surya mahal sih. Surya memang mahal, tapi nggak sejahat itu gitu loh. Nggak seperti yang di apa berubah ya. Akhirnya jadi agak kalau mah Tuton kan Tuton kan ramah Bi. Di harganya juga agak ramah sedikit. Lumayan. Mungkin Tuan Surya sih Bi. Rokok rakyat itu. Rokok rakyat. Apalagi Tuan Tuton tuh. Oh, Tuan Tuton jelas. Kretek itu. Iya, Pohin tulisannya. Ini ngomongin orang ya, bukan ngomongin rokok ya. Lanjut Bro Ayu. Iya, lanjut ini intermezzo sedikit. Kemudian setelah kepergian Lia, sebenarnya nggak membakas apapun buat Yeni juga. Dia nggak nganterin gulate, nggak ngasih jajan buat anaknya Yeni, nggak membekas, cuman ya ada menggelitik. Setengah hatinya rada keprok. Terus terang, ternyata kamu nggak sebahagia itu. Gitu juga. Kan ada seperti itu. Ketika orang status sedih, kawannya yang sabar ya Mbak. Padahal di dalam hatinya kan bisa tepuk tangan, ada yang seperti itu Bi. Kemungkinan. Tapi alih-alih yang sabar begitu, karena nggak status. Setelah itu hari berjalan,
Malamnya lagi nelpon dengan posisi yang sama, nangis sesungguhkan kayak gitulah. Terus udah nggak kuat banget, aku udah disabar-sabarin sama Yeni, kamu nggak boleh kayak gitu, diselesain masalah pelan-pelan, yang sabar. Enggak, aku mau ke rumah orang tuaku, aku mau pokoknya besok aku mau ke rumah orang tuaku. Kali ini yang matiin si Yeni, jengah Bi. Saya anak juga masih kayak gitu. Dia mau cerita, saya ngomong nggak didengerin, plek langsung dimatiin begitu. Terus tapi siang harinya dia tuh agak kepo. Sebenarnya masalah apa kok aku jadi peduli ya? Apa karena saudara? Aku pengen nengokin ke orang tuanya Lia, ke rumah orang tuanya Lia. Kebenaran ada anteran, dia itu jualan kue Bi. Nah, terus ke sana, singkat cerita ke rumah orang tuanya Lia. Terus saudara seneng banget ya ponakan datang kan. Tumben kesini, mau bagi kue apa gimana? Akhirnya kue yang mau buat orang dikasih ke sedulur ya. Padahal rugi nih, udah rugi pertama kan. Kemudian nanya, Bu, Lianya mana Bu? Lianya, Bude, Lianya mana Bude? Wah, nanya saya, loh kok nanya saya? Dia kan katanya kesini apa? Kalau dia kesini mesti ngabarin ada di rumah, saya seneng banget udah lama nggak kesini kok. Oh, tapi nggak dilanjutin. Semalam ngomong katanya mau kesini, tahu-taunya lah ke orang tua siapa? Apa ke orang tua dukun? Kadang-kadang orang tua kan dukun Bi. Nah, kemudian nggak lama di situ, nggak lama. Terus akhirnya dia sempetin dia itu naik motoran lagi agak jauh. Saya kepo, ini orang udah ngerjain saya. Katanya saya juga salah sih, ngapain saya peduli begitu kan ini. Tapi tetap dilanjutin, misi ini harus berakhir, harus tahu jawabannya apa. Kemudian ke rumahnya Surya, ke rumahnya Lia itu di sana. Nah, di sana ngeliatin dari pagar rumah, belum ngetok, motor udah di depan, tapi mungkin nggak denger di si Suryanya itu ada di depan rumah, lagi ngeladenin anaknya. Itu baik banget, bener-bener kayak bapak-bapak yang baik sama anaknya. Rumah juga rapi. Akhirnya pas dia nengok ke arah jalan, dari kapan gitu, dari kapan di situ ya? Ini turun masuk, suruh masuk kan. Pas suruh masuk, dia nanyain, Lia mana? Lia lagi nggak di sini katanya begitu. Loh, Mas, maaf ya Mas Surya, saya nggak mau ikut campur. Diceritain kemarin nelpon begini di rumah, terus ada yang aneh. Terus sebenarnya istri kamu lagi kenapa? Terus iya ini sudah dari kemarin dia itu ngomong mau ke orang tuanya. Tapi saya tahu dia itu bukan ke orang tuanya dia sendiri, tapi ke orang tua saya. Mungkin mau ngadu, mungkin mau apa. Nah kenapa kayak gitu? Kenapa nggak ke orang tuanya sendiri? Dia nggak pengen ada ruwet-ruwet di rumah itu orang tuanya dengar, nggak pengen jadi pikiran. Ini masalahnya apa Mas? Ini udah nyebrang privasinya mereka, tapi tanggung wis. Enggak, sebenarnya nggak ada apa-apa. Sumpah demi Allah nggak ada apa-apa, semua baik-baik aja. Cuman memang kejadiannya dari sebulan lalu. Dia itu habis pergi sama kawan-kawan sosialita katanya Bi. Jadi ketemuan makan-makan begitu ya di daerah yang ada tempat wisatanya begitu. Sepulang dari situ dia itu sering murung, nangis sendiri. Saya disalahin semuanya, saya salah. Bahkan saya baik-baikin apa aja di hadapan dia salah. Terus ya ini puncak-puncaknya tadi pokoknya ada ngajak pisahan lah segala macam. Dan aneh mau pulangnya ke rumah orang tua saya. Tapi ada kontak dari orang tua situ. Ada, udah biarin aja. Malah tolong kamu ke sana Yen. Namanya perempuan siapa tahu bisa nenangin atau apa. Wis kan, iya tapi jangan sekarang. Saya lagi banyak kerjaan mau ngantar kue dulu. Mungkin besok-besok. Sudah berlalu waktu itu sekitar 2 harian. Kemudian ingat pesannya Surya minta tolong. Kasihan juga karena kasusnya ini aneh. Nah, ada arisan sama teman-temannya si Yeni. Itu kue juga dari dia juga kan, yang booking kue, yang menyediakan kue itu jasanya si Yeni. Kemudian selesai itu sekitar jam 5 sore lah. Sebenarnya udah terlalu sore untuk ke rumah orang tuanya Lia. Ya rumahnya agak jauh lagi wis. Akhirnya bermotor. Ini saya penasaran kenapa Lia seperti itu. Terus kenapa kemarin di pintu lirik ke belakang nyengir medeni banget kayak orang nyengir kayak wong bukan dia gitu loh. Akhirnya mertamulah datang ke tempat orang tuanya Lia, uluk salam segala macam. Itu nada mukanya juga mereka kelihatan sedih. Terus kamu kesini
ini Yen, mau nengokin saudaramu. Iya Bu, saya dengar dari Mas Surya katanya si Lia berubah begini. Iya kok. Wong, tadi itu dilihat aja di dalam wis anaknya. Tapi di sini juga nggak mau cerita apa-apa, cuman kayak gitu, senengnya nangis terus, nangis nanti ada nyengir sendiri, kayak orang stres. Menurut dia ini ada apa gitu kan. Akhirnya masuk aja, lihatlah ke kamar, nggak ada Bi, kamar nggak ada. Bapaknya ngomong, Bu, wong tadi pagi dicariin nggak ada, adanya di belakang kok, di belakang rumah. Akhirnya ya ke belakang rumah aja, coba dibujuk, disamperin. Tadi pagi aja ya Pak, di belakang itu rambutnya diawut-awutin semua. Lah masa mantu aku seperti itu sih, mantu anak cantik kok jadi seperti itu, kan ada anak kecil, ada anaknya, kasihan. Terus masa sih Bu, kok aku dengernya jadi seram, udah mulai merinding, ada merinding ya, udah merinding ini Bu. Tumben. Iya tumben Bi. Iya, terus akhirnya kamu samperin, kamu bujuk, tadi pagi aja bujuk supaya dia masuk. Pasti nanti ada jangan ikut campur. Kalau merinding itu biasanya kaitannya sama itu. Satu paket. Iya, sering terjadi di kota-kota besar maupun di desa Bi. Kemudian dengan rasa takut ini mulai kasusnya di luar ranah umum orang keluargaan lah ya. Ada yang aneh-anehnya ini. Dan tadi ada merinding-merindingnya. Akhirnya dia itu ke samping rumah. Wong namanya itu mertuanya Lia, dia kan bukan saudaranya si Yeni. Rumahnya juga nggak apa loh Bi. Apa sih, kali kanannya ada apa, mau kelihatan dari depan begitulah ya. Pas nyamping rumah, aduh gelap banget, ternyata wit-witan, pohon-pohonnya itu rindang. Udah mulai jam mungkin ada 5:30 kali ke situ. Tadi ngobrol dulu sih di depan. Duh, gelap banget kayak gini. Tanggung, saya nggak berani sebenarnya kata Lia, karena udah merinding duluan. Apalagi kesana itu panjang, rumahnya gede, rumah kuno tapi gede. Kesononya tambah gelap, tapi tanggung wis demi saudara. Siapa tahu, udah jam segini kok belum masuk di belakang, gimana gitu kan. Akhirnya dia tuh jalan nyusurin ini baturan lah. Batur itu lebihan teras samping ya. Nututin rumah terus ke belakang. Ini nggak ada suara apapun, nggak ada Lia ngomong atau ketawa atau nangis, nggak ada suara apapun. Makin kesana makin gelap. Ternyata belakangnya kayak lembah-lembah sawah begitu, kontur tanahnya itu naik turun. Lihat itu ada kandang kambing, tapi kayaknya jauh, itu di belakang rumah orang lah ya. Nah pas dia nengok ke kiri di belakang rumah, itu sempat dia tuh kaget luar biasa. Itu deskripsinya lupa, yang digambarin kalau di belakang seneng rambutnya digerai begitu. Wah kayak hantu banget Mas, saya hampir jedak bener-bener. Astagfirullahaladzim. Saya ngeliat ke belakang, dia itu lagi duduk kayak anak laki-laki mungkin seperti ini ya, lagi duduk kayak mbah lah, kayak duduk lagi semedi atau apalah, duduk begini, ayu Bi kayak gini. Kan rambutnya ada ke depan, ada ke belakang. Lagi yoga kali. Lagi yoga ya, mungkin bersatu dengan alam belakang begitu ya, dengan kegelapan belakang. Memastikan ini Lia apa bukan, tapi dari bajunya dia kenal, bentuk tubuhnya juga itu Lia banget. Kamu lagi ngapain? Kamu jangan bikin takut aku loh. Itu masih begini aja, ayuk-ayuk, masih kayak semacam dia itu tenggelam dalam hal apalah, nggak ngerti. Tapi tanggung, dia udah takut, tapi akhirnya dipegang pundaknya sebelah kanan. Lia, kamu lagi ngapain? Dia nengok pelan-pelan, nengok ke arah si Yeni. Loh, ini tatapannya itu bener-bener tatapan kayak bukan si Lia, kayak orang nggak kenal, kayak seolah-olah kon siapa sih? Kamu siapa gitu? Nengoknya pelan banget. Terus kembali lagi. Ayu lagi begini, ini udah maghrib, ayo masuk, ayo digitu-gituin lah. Kamu ditungguin sama itu loh, anak kamu kasihan, ngomongin diingat-ingat tentang anak. Terus tahu-tahu nangis sesungguhkan, itu berubah duduknya kayak perempuan lagi ngimput gitu loh, ngimput terus sesungguhkan, aduh nangis. Kamu kenapa? Mas Surya begitu jahat banget sama aku. Aku tadi udah ketemu Mas Surya, dia itu meminta maaf, improv, padahal enggak. Ayo bangun yuk. Nah, terus dia itu mau bangun, alhamdulillah mau bangun. Ayo kita masuk, udah sore mau maghrib kok. Masa perempuan cantik di sini kayak setan. Alah, ngomong setan lagi, takutnya kan ada beneran Bi. Lagi dia pas udah bangun begitu, dituntun lengan satunya sama si Yeni.
kok sempat-sempatnya kayak gini Bi, dada, kayak gini Bi, kayak gini dada, ke arah kebun. Lah itu nggak diperhatikan. Kamu dada sama siapa? Langsung cengir, persis kayak lagi nyengir di rumah, kayak nyengir terhadap sesuatu yang nggak nampak lah. Nah, akhirnya karena Yeni takut, tapi dia juga nggak mau di depan, takutnya Lia ketinggalan di belakang nanti nongkrong lagi. Ayo sana, kamu di depan, kamu di depan. Disempetin lah Lia nengok ke belakang ke arah tadi yang dada-dada begini. Pas dia nengok, loh, kagetnya luar biasa ya. Kaget ya, lemas. Jadi di sana itu ada pohon, ada gede-gede lah. Mungkin ya pohon-pohon yang biasa buat paletan itu bersiar atau apa di situ. Dia ngeliat di tengah-tengah itu ada yang begini, kayak gitu. Nengok, ya itu mukanya hitam semua, ya bisa dibilang mungkin pocong tapi nggak jelas. Tapi yang pasti kalau morinya itu jelek banget lah, lusuk, hampir mau ke hitam-hitam warna tanah seperti itu. Terus saya salah lihat mesti. Terus lianya gini-gini lagi, kayak dada lagi ke arah itu. Terus akhirnya dia udah gak nengok ke belakang lagi sampai lianya hampir didorong-dorong biar cepetan, ayo cepetan kita ke depan. Ngomong namanya penasaran ya di luar nalar. Saya mas nengok ke belakang lagi ke arah itu yang tadi ada mungkin mana seginilah seleher, mungkin pundaknya kelihatan, dadanya kelihatan sedikit. Saya nengok ke arah situ lagi, yang saya lihat bukan pocong lagi, tapi ada lelaki. Di situ ada sosok laki-laki. Tapi mukanya senada sama pocongan tadi, hitam, mukanya hitam. Di sininya kayak rambut panjang dikuncir pakai karet lah seperti itu, ke atas gitu. Oh, saya langsung ke depan dia, saya seret. Pokoknya niatnya mau lari, tapi kan di belakang gandul, nyantai. Dan yang saya lihat pas ke belakang lagi ketakutan kan ngomong, Bude, Ibu, Mak, manggil yang di dalam loh orang tuanya. Itu ngeliat justru dia itu ketawa-tawa kayak seneng saya ketakutan gitu loh, Mas. Ini enggak di luar ini banget lah. Pas kita udah belokan ke depan, mau belok ke kanan ya, ke depan rumah, saya ngeliat sosok itu lagi ada di teras sebelah kiri. Itu juga di pohon-pohonan lagi, kayak separohnya kelihatan, separohnya enggak. Itu ke belakangnya, ke bawahnya itu memang kain mirip buntelan kayak gini. Cuman sininya mukanya kayak lehernya kelihatan gitu loh. Dan sininya ternyata emang bukan rambut, emang pucukannya itu loh, pucukannya si ikat 5 itu. Akhirnya saya lari ke depan, lihat saya tinggal, bapaknya datang. Bapak mertuanya sama ibu mertuanya bawa masuk, itu cengar-cengir. Terus entah mertuanya itu nelpon siapa, sepertinya mau ya orang pinter lah ditelepon. Saya nggak tahu, saya ketakutan sendiri. Terus ngomong, Ibu, Bude, saya mau pulang. Saya ngeliat pocong juga nggak enak. Pokoknya saya takut banget. Kamu jangan pulang. Itu dengar, itu pas adzan. Kalau mau pulang habis adzan aja. Ayo kita mariban. Akhirnya ngomong sama Lia, diberani-beraniin dengan kondisi Lia yang rambutnya masih tergerai begitu. Ngomong, Lia, ayo marib yuk, sama aku mariban yuk. Ini diajak mariban sama mertuamu. Kamu duluan aja, nanti gantian. Mau kenanya cuma satu. Itu kayak orang marah gitu ngomongnya. Akhirnya setelah si Yeni mariban, itu pun ngomong, Bu, jangan lama-lama, Bu, cepetan aja, saya udah gak tahan. Ini gawanya udah gak enak banget. Nah, pas selesai mariban, itu di ruang tamu sudah gak ada Lia. Dia itu nengok ke depan, itu dia lagi duduk, rambutnya digerai lagi, dan sampingnya ada itu lagi duduk begini loh, cuman ya samping sebelah kanan, nggak begitu jelas. Cuman akhirnya, Bu, itu ada itu lagi, tapi nggak bisa ngomong, nyebut pocong aja nggak mampu gitu loh. Tapi dia udah ngambil handphone, nelpon bapaknya, jemput saya sekarang Pak, saya nggak berani pulang. Di mana? Di mertuanya Lia. Dia kan tahu lagi dulu itu mantenan ikut ke situ kan. Akhirnya bapaknya ke situ. Saya gidro Mas, ketakutan banget loh. Bonceng, kamu bonceng. Wah, nanti dari belakang ikutin. Udah kamu bonceng, yang penting kamu bonceng. Nah, motornya ditaruh di situ, motornya si Yeni. Akhirnya mereka itu boncengan. Bapak ngomong, kalau di jalan kamu jangan nengok kiri kanan, pokoknya udah umpetan di pundaknya Bapak aja. Bapak tahu saya ngeliat apa? Iya tahu, orang itu ada di depan lagi sama si Lia, katanya seperti itu. Itu Pak cepet saya pengen pulang. Itu singkat cerita sampai rumah, dan bapaknya itu ngomong sama emak,
sama ibu ya, Bu, bocah itu ada yang ngerjain si Lia, ada yang nggak suka sama dia. Ya udah Pak, ngomong sama Wanya lagi masih tua, nanti suruh siapa tahu bisa bantuin. Nah terus dia itu bapaknya tuh ngomong sama Yeni, Yen, kamu anaknya dipeluk sana, jangan jauh-jauh. Itu dia ngikut ke sini lah, bapak pakai ngomong ikut ke sini segala macam. Nah itu di kamar bocah, ibu bocah di mana? Di kamar. Oh itu suaranya udah nangis, habis mari itu suaranya nangis, mendelik-mendelik. Oh digendong-gendong, diayuk-ayuk begini, digendong-gendong. Nah itu di pandangannya Lia, padahal kamar itu terang begitu ya. Tapi mungkin di tembok, nanti sebaliknya ruang tamu, di situ kayak lukisan. Tadinya dia nggak ngertinya, padahal di kamar itu nggak ada lukisan sih. Kadang ya ada kaca, ada ornamen apa, tapi ini semacam dari tadi itu ada lukisan, tapi bukan lukisan sebenarnya. Dia itu ngeliatin ke depan, pasti, itu sih lukisan apa? Ternyata itu persis banget kayak yang di pohon-pohon itu loh, persis banget. Dan dia itu, modelnya Mas, pas diliatin itu nggak cuma dia ada nyamplungnya begini ya, ada iketannya, tapi semacam pada rontok mipil, pelan-pelan itu rontok. Saya nggak ngeliat dia nyengir atau apa, tapi pada rontok plek. Kayak lukisan itu luruh jatuh, terus jadi tembok lagi. Saya ke depan teriak-teriak terus dipeluk-peluk sama ibu kan. Itu hari itu kayak diteror. Itu mungkin kalau bisa ngomong jangan ikut campur begitu ya, tapi nggak kedengeran seperti itu. Dia nggak suka, pokoknya dia nggak suka kamu ikut campur si Yen. Ya berarti emang ada omongan kayak gitu. Ada omongan, mungkin ke bapaknya ya. Nggak langsung. Kan tolong bener. diwakilkan. Gitu. Tolong diwakilkan. Nanti upahnya belakangan. Bilangin. Iya. Nah itu akhirnya datang uangnya. Terus justru yang ditambahin itu Yeninya, yang diobatin Yeninya, karena dia itu langsung kayak ke distract gimana sih, ketakutan apa sih, doain sama itu diminum air putih lah, doa-doa semacamnya. Kemudian agak tenang, yuk nanti sama bapakmu aja wis malam-malam ke tempatnya. Tadi mertuanya Lia kasihan kata uannya. Nah itu nggak dapat cerita-cerita lagi. Terus katanya paginya udah mendingan, syukur-syukur berangsur ini gangguannya udah selesai. Nah kesananya si Jenny itu nyari ngetrack itu, sebabnya apa sih gitu kan. Ada kawannya Lia ngomong dulu waktu ya sebulan lalu tongkrong-tongkrong makan-makan gitu ya, lesehan di tempat wisata, ada orang ngamen ada orang ngamen, kayak rasanya terganggu begitu loh. Nah wis kayak gitu nungguin mie ayam atau apa tuh lama banget dimasakinya. Pas lagi hampir mau disantap, tukang ngamen yang pakai serungan itu nyampar ini apa ya, gelaran itu jatuhin gitar kecilnya itu jatuhin mie ayam panas itu ke arahnya Lia itu langsung ngomong tek saking marahnya itu orang nggak tahu diri apa itu. Dia tuh ngancem katanya, awas kamu ya, ingat kamu ya, saya tahu, modal lihat muka kamu, saya di sini nyimpen, kamu bakalan hancur kayak gitu, katanya sebabnya itu. Jadi dia tuh kayak nyewa dukun, pengen ngancurnya keluarganya Lia. Tapi ya akhirnya sudah, ya mungkin itu katanya. Tapi ya aslinya seperti apa, tapi sejalan sama uangnya memang ada yang nggak suka karena merasa tersakiti, ada omongan seperti itu. Dan akhirnya lama-lama sembuh dan baikan lagi sih sama keluarganya. Iya berarti cuman perasaan doang. Prasangka. Oke. Baik, udah selesai Bro Ayung. Iya. Baik itu aja. Terima kasih Bro Ayung atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih atas waktu dan tenaganya udah nontonin ngobrol horor bersama kita berdua. Ya. Itu aja, terima kasih banyak. Semoga kawan-kawan tetap terhibur dengan cerita-cerita di ngobrol horor ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ngobrol horor, jaga kesehatan kawan-kawan tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.